Cina mulai banyak itu berada di ID, di seluruh ibu kota ke hulu balangan yang ada di Aceh. Baik ID, Bilun, Samalanga, kecuali Bernun. Bernun yang tidak hidup Cina. Karena Cina ini kalau di Aceh disebut Tionghoa. Kalau orang Aceh menyebutkan orang Tionghoa, orang Cina kan. Bahkan sebenarnya kalau Cina di Aceh itu, Cina di Aceh tidak ada masalah. Ingat dulu waktu ibu saya masih hidup, ya kan? Waktu ibu saya masih hidup dulunya, dia mengatakan bahwa dia dulu banyak berkawan baik dengan orang Cina yang ada di Samalanga, ya kan? Jadi karena dia sekolah Belanda di Samalanga, namanya HS Inland School. Jadi Cina di Aceh itu telah ada sejak lama. Bahkan kalau kita baca dokumen-dokumen awal itu, semua Cina Aceh itu datang kemudian pertama itu sebagai pedagang musiman, dan kemudian baru menetap menjadi permanen. Bahkan kalau dalam catatan Ibnu Battuta Ar-Rihlah, setelah dia singgah di Samudra Pasai ketemu Sultan Malikul Dahir, dari sana dia pergi ke Cina. Di Cina telah ada delegasi Aceh yang pergi membawa barang dagang ke Cina. Dari Cina bawa ke Samudra Pasai. Jadi hubungan dagang antara Cina dengan Aceh itu telah ada sejak lama. Begitu juga orang Tionghoa ini. Mungkin karena Aceh dari dulu adalah daerah terbuka, bukan daerah tertutup, sehingga pedagang orang-orang Cina yang dari daratan datang ke Aceh untuk berdagang dan berasimilasi dengan penduduk tempatan. Bukti Cina masih ada di Aceh itu ada kampung sekarang misalnya Penayung. Arti Penayung itu kan artinya memayungi, ya. Maka Penayung, Lampulo artinya itu ke sampai pulau ada Biduan, kampung itu adalah daerah-daerah transit para loji-loji asing pada saat itu di waktu kerajaan Aceh. Karena Aceh dari dulu itu daerah terbuka, bukan daerah yang menutup diri, ya. Kemudian pada masa Belanda, Cina mulai banyak itu berada di ID, di seluruh kota-kota yang ibu kota ke hulu balangan yang ada di Aceh. Baik ID, Bilun, Samalanga, kecuali Bernun yang tidak hidup Cina. Karena di Bernun ini banyak pendatang dari Arab, disebut dari Yaman. Karena antara Yaman juga orang-orang pedagang. Makanya di kota Bernun itu kan wilayah kampung Yaman. Jadi Yaman itu adalah umumnya berasal dari Yaman. Juga sampai ke Banda Aceh, sampai ke Selimum, kota kecil itu ada Cina. Dan tidak ada masalah, sangat berasimilasi dengan masyarakat. Karena itu adalah hubungan yang lama telah ada antara Cina, orang Cina di Aceh. Dan mereka itu bisa mengadaptasi dengan budaya setempat, budaya lokal. Umumnya Cina-Cina yang ada di Aceh itu ada yang berasal daripada marga Kek, marga Tio, marga Ciu, marga Konghu, dan marga Hokkien. Jadi rata-rata Cina. Jadi kalau kita lihat ini orang-orang Cina ini, dia tergantung daripada di mana asal mereka dari dulunya datang ke sini. Tapi tidak banyak di sini keluarga Ma. Saya pelajari tidak ada keluarga Ma. Padahal Ma itu adalah keluarga Muslim. Makanya kalau ada bahasa Cina namanya Ma Hunsu. Jadi Mahunsu berarti dasarnya itu Muslim. Walaupun sekarang mungkin tidak lagi artinya Muhammad. Jadi tapi yang datang ke Aceh rata-rata suku Kek. Kalau Aceh sebutnya suku Kek, Teochew, Konghu, dan Hokkien. Pencaharian utama orang Cina ini adalah pebisnis. Dari dulu pebisnis. Dan bersamaan dengan tipikal orang Aceh. Orang Aceh ini kan campur ini. Ada Cina, ada India, ada Arab, kan? Kalau Turki itu lebih kepada urusan pemerintahan. Kalau Arab, Yaman itu lebih kepada urusan bisnis juga. Begitu juga dan ulama. Kemudian kalau India itu pedagang juga, ya kan? Bahkan dalam sejarah itu di Taman Putri Pahang sekarang yang ada Pidokop. Yang ada Pidokop yang gunungan itu, di situ ada yang namanya Balai Cina dasarnya. Jadi pekerja-pekerja istana ada juga yang berasal dari Cina. Makanya tidak ada masalah kalau di Aceh itu, maka bisa ditemukan beberapa vihara-vihara Cina. Ya, vihara-vihara Tionghoa hadir di Aceh. Bahkan ada tokoh-tokoh Tionghoa Aceh itu yang menjadi tokoh nasional dan internasional. Contohnya adalah Yap Tiam Hin, yang tokoh HAM itu. Ya kan? Yap Tiam Hin, dia lahir 25 Mei 1913, meninggal 25 April 1989. Dia tokoh HAM internasional. Ya kan? Nasional. Bahkan ada anugerah Yap Tiam Hin. Yap Tiam Hin.
dia termasuk yang mendirikan YLBHI. Dia ini adalah yang seluruh hidupnya berjuang demi menegakkan keadilan dan hak asasi manusia. Ini Yap Thiam Hien ini, yang dulu dia, makanya kalau kita lihat dalam riwayat hidup Yap Thiam Hien, itu adalah dia ini lahir di Kutaraja. Jadi itu adalah salah satu tokoh Cina yang menjadi tokoh nasional. Dan dia bangga mengaku dirinya waktu masih hidup, dia mengatakan bahwa saya ini orang Aceh dan lahir di Aceh. Di samping Yap Thiam Hien, ada juga bintang film terkenal di Asia Tenggara yang berasal dari Aceh, tapi keturunan Tionghoa. Namanya adalah Viviong. Dia Viviong ini lahirnya di Kutaraja lebih kurang tahun 1915 dan meninggalnya 1975, dan dia ini semasa dengan P. Ramlee. Dia ini sebenarnya bapaknya keturunan Perancis, mamanya Cina Kutaraja, orang Tionghoa Kutaraja, dan dia itu orang yang salah satu film star yang terkenal oleh, kalau kita ibu-ibu kita dulu, ya kan, sama seperti misalnya P. Ramlee, Viviong, itu adalah bintang-bintang film yang terkenal pada masa dulu, sama seperti Benjamin gitu ya. Ini, jadi Viviong ini namanya sebenarnya kalau nama Cinanya Tan Kim Nio, namanya Thiam Kim Nio, tapi orang lebih mengenal dia namanya Vivi. Ada juga tokoh Cina lama sekali. Bahkan ada daerah di Aceh yang namanya dari nama orang Cina. Namanya seperti Lingke. Lingke yang tempat Kapolda sekarang itu adalah nama dari nama orang Cina. Yaitu namanya Nianhu Lianqi. Jadi Lianqi menjadi Lingke. Ya. Jadi nama sebenarnya ada Nianhu Lianqi, yang orang Aceh lebih mengenalnya sebagai Putroneng. Jadi Cina ini, orang-orang Tionghoa di Aceh ini itu tidak asing dalam komunitas orang Aceh. Bahkan seperti kalau kita pergi ke Sigli sekarang, kita kan samping terminal lama itu ada warung kopi Ilubu. Semua kalau pagi-pagi itu enak, kita ngopi di Ilubu enak, dan kopinya enak sampai hari ini. Dan saya sering singgah di kedai kopi Ilubu, juga dimiliki oleh seorang Tionghoa yang dulunya berasal dari Ilubu. Bahkan dalam kerajaan Aceh pernah ada misalnya anak angkat Raja Aceh itu adalah orang Tionghoa. Bahkan menurut beliau disebut orang angkat, tapi ada saya hubungi keluarganya, namanya Cut Lis, yang sekarang tinggalnya ada di Jakarta dan di Perancis. Dia mengaku adalah anak Raja Aceh dari istri Cina. Gitu. Jadi kita lihat bagaimana Cina yang sudah berurat, berakar, menetap di kerajaan Aceh dan tidak ada masalah dalam masyarakat. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.